Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa channel Yatra Caruban? Semoga selalu diberi keberkahan, kebahagiaan, dan kesehatan. Hadiah Nobel merupakan sebuah hadiah yang diakui sebagai penghargaan tertinggi di dunia. Para penerima Nobel mendapatkan hadiah uang yang tidak sedikit nilainya, dan jika dirupiahkan nilainya mencapai miliaran rupiah. Selain mendapatkan hadiah uang yang jumlahnya berbeda-beda dalam setiap tahunnya, sesuai dengan pemasukan bersih yang didapat dari modal yayasan yang tersedia. Juga para peraih Nobel menerima medali emas dan selembar piagam Nobel. Apa, siapa, mengapa, dan bagaimana hadiah Nobel sampai menjadi sebuah penghargaan yang sangat didambakan semua orang di dunia untuk bisa meraihnya sebagai sebuah kebanggaan. Alfred Nobel adalah seorang penemu dinamit dan penyumbang hadiah yang menyandang namanya sendiri adalah seorang pekerja untuk kemanusiaan. Seperti halnya dengan syarat-syarat dalam surat wasiatnya dalam menentukan orang-orang yang kelak bakal menerima penghargaan tertinggi, haruslah pekerja kemanusiaan pula. Alfred Nobel dilahirkan pada tanggal 21 Oktober 1833 di Stockholm dari ibu bapaknya orang Swedia. Ketika ia baru berusia 9 tahun, bersama keluarganya pindah ke Petersburg, kota yang pernah menjadi ibu kota Rusia. Kemudian ia tinggal di beberapa negara yang menyebabkan ia menganggap dirinya sebagai warga negara dunia. Namun demikian, ia tidak pernah mau melepaskan kewarganegaraannya, yaitu Swedia. Berkat pendidikan yang diperoleh di berbagai negara, Nobel dapat membaca, berbicara, dan menulis dengan lancar dalam 5 bahasa Eropa, yaitu Swedia, Inggris, Prancis, Jerman, dan Rusia. Ia memperdalam bahasa Prancis ketika berusia 19 tahun untuk belajar ilmu kimia di Paris. Surat-surat yang ia tulis dalam bahasa Prancis sangat indah. Sedangkan dalam bahasa Inggris, ia mengikuti gaya Byron dan Shelley sebagai dua penyair yang ia kagumi. Sepanjang hidupnya, ia menderita karena kesehatannya dan sering mencari kesembuhan pergi ke pantai hanya untuk beristirahat, mencari ketenangan. Atas dasar itulah ia mengharapkan kemajuan besar dalam ilmu kedokteran.
dan ia pun mempekerjakan seorang fisiolog muda asal Swedia di Paris untuk mentes teorinya sendiri tentang transfusi darah. Meskipun usahanya tidak berhasil, masalah itu kemudian dapat dipecahkan oleh Karl Langstedt yang pada tahun 1930 menerima hadiah Nobel untuk fisiologi atau ilmu kedokteran. Bidang-bidang ilmu yang dicakup oleh hadiah Nobel mencerminkan minat pribadinya pada ilmu-ilmu yang ia sukai, termasuk sastra. Alfred Nobel semasa mudanya suka menulis puisi. Juga sebagai pembaca karya sastra yang tekun dan melahap semua buku dalam segala bahasa yang ia kuasai. Puisi-puisi yang ditulis pada masa remaja banyak yang ia musnahkan, tetapi ia masih menyimpan sebuah puisi autobiografi panjang dalam bahasa Inggris. Ada 5 macam hadiah Nobel. Pada akhir tahun 1895, Alfred Nobel merampungkan surat wasiatnya tanpa bantuan penasehat ahli atau pembantunya, karena pengalaman telah mengajarkannya untuk tidak mempercayai dan menyukai ahli-ahli hukum. Surat wasiat ini menggantikan 2 surat wasiat sebelumnya yang dibuat pada tahun 1889 dan 1893. Surat wasiat ini menetapkan pendapatan dan harta warisannya yang pada saat Nobel meninggal dunia pada tanggal 10 Desember 1896, kekayaannya bernilai sebesar 9.200.000 US dollar. Pendapatan dari harta warisannya itu setiap tahun harus dibagi menjadi 5 bagian yang sama besar dan dibagikan dalam bentuk hadiah kepada mereka yang selama tahun-tahun sebelumnya telah menunjukkan jasa paling besar kepada kemanusiaan. Alfred Nobel menetapkan hadiah tersebut sebagai berikut. 1. Untuk orang atau orang-orang penemu yang paling penting dalam bidang fisika. Untuk penemu atau pembuat kemajuan paling penting dalam bidang kimia. Untuk penemu paling penting dalam bidang fisiologi atau kedokteran. Untuk orang yang telah menghasilkan karya sastra paling menonjol dengan sifat idealistik. Dan 5. Untuk orang atau lembaga yang telah melakukan pelayanan paling besar dan paling baik bagi persaudaraan internasional, pembatasan dan pengurangan tentara, juga menegakkan dan memajukan perdamaian. 5 hadiah tersebut
organisir untuk suatu yayasan Nobel yang berkedudukan di Stockholm sebagai pewaris dan pengelola modal milik Nobel. Sedangkan berbagai lembaga yang disebut dalam surat wasiat menyetujui dan memikul tanggung jawab dalam pemberian hadiah tersebut. Adapun lembaga-lembaga yang memikul tanggung jawab dalam pemberian hadiah Nobel terdiri dari 5 komite Nobel khusus. Dari kelima lembaga tersebut, 1 lembaga yang memberikan hadiah untuk perdamaian berada di negara Norwegia. Hal ini sering menimbulkan pertanyaan, mengapa Norwegia menjadi penyelenggara hadiah untuk perdamaian? Alfred Nobel sendiri tidak pernah memberikan alasan. Mungkin karena semasa hidupnya Swedia dan Norwegia bergabung dalam satu unit, kemudian berpisah secara damai pada tahun 1905. Ketika Nobel menyusun wasiatnya, wajar baginya untuk membagi tanggung jawab dalam pemberian hadiah antara 2 partner tanah airnya. Alasan lain memilih Norwegia di samping Swedia mungkin juga karena kekagumannya pada pengarang besar dan patriot Norwegia bernama Bjørn Tjerne Bjørnson, penerima hadiah Nobel bidang sastra tahun 1903. Berikut ini adalah 5 komite Nobel khusus sebagai badan pemberi hadiah yang masing-masing menangani satu macam hadiah. 1. Akademi Ilmu Kerajaan Stockholm sebagai badan pemberi hadiah untuk bidang fisika. 2. Akademi Ilmu Kerajaan Stockholm sebagai badan pemberi hadiah untuk bidang kimia. 3. Dewan Nobel dari Karolinska Institute sebagai badan pemberi hadiah untuk bidang fisiologi dan kedokteran. 4. Akademi Swedia Stockholm sebagai badan pemberi hadiah untuk bidang sastra. Dan 5. Komite Nobel Norwegia Oslo sebagai badan pemberi hadiah untuk perdamaian. Demikian info tentang hadiah Nobel. Selanjutnya saya akan menginformasikan khusus tentang hadiah Nobel untuk bidang sastra. Terima kasih. Sampai jumpa di episode berikut.